Orang yang sederhana seringkali dipandang remeh, tidak diperhitungkan karena dianggap bertentangan dengan target hidup setiap orang hari-hari ini untuk menjadi pribadi yang sangat makmur, yang sangat penuh dengan segala macam kebanggaan hidup, dan menjadi sederhana sama sekali bukan idaman setiap orang. Selain itu, sederhana seringkali dipandang sebagai sebuah kebodohan atau kedunguan. Dianggap orang sederhana itu berpikiran dangkal, terlalu naif, dipandang bodoh, tidak berpengetahuan luas, pikirannya sempit, dan seringkali juga dianggap orang yang sederhana itu adalah orang yang miskin, tidak punya banyak harta. Namun sesungguhnya menjadi sederhana adalah sesuatu yang Tuhan rindukan dari setiap kita, karena kesederhanaan sesungguhnya bukan sebuah kenaifan, tapi itu berangkat dari sebuah kearifan, berbekalkan hikmat Tuhan yang memimpin. Dan karena itu, belajar menjadi sederhana adalah sesuatu yang perlu kita upayakan. Karena di atas orang-orang yang sederhana itulah kasih dan kemuliaan Tuhan makin membahana. Dan melalui orang-orang sederhana itulah maka anugerah Tuhan itu akan makin bercahaya dan menunjukkan akan khasiat serta kedahsyatannya. Karena itu marilah kita belajar untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang sederhana. Saya Nikolas Kurniawan menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan lagi yang mau menyapa kita tentang belajar sederhana. Ayat yang akan kita baca bersama-sama pertama adalah dari Mazmur 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Lalu ayat yang kedua dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-29, ketika penulis kitab ini berbicara tentang hikmat, dia dapati justru banyak orang-orang yang tidak berhikmat, sehingga dia katakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 29 versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, hanya inilah yang kudapat, Allah membuat kita sederhana dan biasa, tetapi kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit. Dan ayat ketiga dari Perjanjian Baru dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedemikian jauh pembacaan Sabda Tuhan hari ini mau mengajak dan mengundang kita untuk belajar tentang arti kesederhanaan. Tuhan sama sekali tidak meremehkan, bahkan melindungi orang-orang sederhana. Di dalam Mazmur 116 yang tadi dibacakan, dikatakan Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kata sederhana di situ menunjukkan orang yang simple hearted, orang yang hatinya lurus, sederhana, tidak berpikir macam-macam. Orang yang simple hearted berarti orang yang tidak neko-neko, punya hati yang tunggal, tidak mudah mendua hati. Dan inilah yang sebenarnya dikatakan Tuhan melindungi mereka, bukan saja memelihara, tetapi dikatakan Tuhan melindungi orang-orang ini. Karena kesederhanaan adalah satu kendaraan untuk bahana kasih Tuhan makin menyala, bersinar melalui kesederhanaan itu. Lalu kemudian di dalam Pengkhotbah dikatakan sebuah ungkapan yang memang tampaknya agak sinis ketika didapati bahwa tidak didapati manusia yang sederhana. Dikatakan hanya inilah yang kudapat,
Allah membuat kita sederhana dan biasa, tapi kitalah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit. Ini mau menunjukkan kepada kita arti sederhana di sini adalah justru Tuhan sebenarnya membuat manusia berhati lurus. Yasar digunakan di sini. Berhati lurus yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan inilah gambaran kesederhanaan yang sesungguhnya perlu dibangun. Kesederhanaan berarti tidak punya kesempatan, bahkan tidak punya keinginan untuk lalu kemudian mendua atau berpikir begitu rumit dan bahkan sama sekali tidak dapat dimengerti pikiran yang rumit itu. Dan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma di dalam Roma 12 tadi dikatakan, arahkanlah pikiranmu bukan kepada perkara yang tinggi tapi kepada perkara-perkara sederhana. Kalau di dalam versi lain dikatakan, arahkanlah kepada orang-orang yang sederhana. Bukan bicara perkara saja, tetapi orang-orang sederhana itulah yang perlu kita perhatikan. Dan kesederhanaan ini adalah satu disiplin rohani yang memang perlu kita bangun juga di dalam keimanan kita. Bagaimana membangun kebiasaan untuk hidup sederhana? Bukan sekedar bicara untuk hidup hemat, menjaga pengeluaran dan menjaga tabungan kita supaya tetap utuh, tapi belajar sederhana secara meluas diawali dengan tumbuhkan sikap bersahaja apa adanya. Ada kejujuran, sewajarnya, tidak berlebihan. Berkaitan dengan pelajaran kita kemarin tentang mencukupkan diri di dalam segala hal. Bersahaja berarti tidak berpura-pura. Bersahaja berarti sebagaimana adanya tanpa dibuat-buat. Inilah ciri orang yang sederhana. Dan sikap ini yang perlu kita latih untuk terus bersahaja. Apa adanya, hidup wajar, tidak penuh dengan kepura-puraan. Yang kedua, untuk belajar sederhana kita perlu membangun cara pikir dan tutur yang simple, yang mudah dipahami. Seorang pernah mengatakan bahwa orang yang cerdas bukan orang yang berpengetahuan luas, tetapi orang yang dapat mengajarkan pengetahuannya itu dengan cara yang paling sederhana, bahkan anak kecil pun akan mengertinya. Berpikir dan bertutur simple ini adalah latihan kedua untuk kita bisa belajar sederhana. Dan yang terakhir supaya kita bisa belajar sederhana adalah kita berjiwa supel. Supel berarti luwes, mudah bergaul seperti yang tadi di dalam Roma dikatakan, pikirkanlah atau arahkanlah pikiranmu kepada orang-orang yang sederhana. Supel, luwes, mudah bergaul dan mudah didekati. Orang tidak menjadi takut berhadapan dengan kita, tetapi orang menjadi rasa aman, nyaman, tenang karena kesupelan yang kita praktekkan di dalam cara kita berhubungan dengan orang lain. Mari kita bangun disiplin rohani ini, belajar sederhana. Dimulai dari sikap bersahaja, berpikir dan bertutur simpel, serta berjiwa supel. Semua ini menunjukkan sebuah karakteristik seorang hamba yang humble di hadapan Tuhan, yang rendah hati dan menyadari ketidakberdayaannya, serta Tuhan yang paling membahana di dalam hidupnya, menguasai dan memimpinnya. Selamat belajar menjadi sederhana. Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Amin.